apakah benar bahwa di era VUCA, digitalisasi dan AI seperti sekarang, pendidikan harus membuka jurusan AI? Apakah sesederhana itu? 2025 ada dokumen namanya, kalau saya bahasa Indonesia kan, masa depan pekerjaan, Future Jobs Report 2025. Tetapi selain pekerjaan, ada namanya core skill. Ada sekitar 26 skill inti, yang teratas itu bukan AI. Lalu yang saya kaget itu adalah empati dan mau mendengarkan. Jadi di dunia yang makin individu, sebenarnya itu yang dibutuhkan, dan reels di mana-mana, iya. Ternyata orang cuma pengen didengerin. Dan itu dan itu kan ada di psikologi, di sosial, dan orang yang sangat peka terhadap sejarah. Halo teman Historia, kembali lagi di program Dialog Sejarah. Saat ini kembali lagi bersama saya Laila. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu diskursus yang lagi rame banget di masyarakat. Mungkin beberapa hari ini teman Historia pernah dengar bahwa Sekjen Mendikti-Saintek itu pernah menginstruksikan bahwa akan ada jurusan-jurusan yang mungkin tidak relevan nanti ke industri, itu akan dihapuskan. Dan ternyata beberapa universitas sudah mulai mempertimbangkan hal tersebut. Nah, hari ini tentu saya nggak sendiri. Kita kedatangan narasumber yang sangat concern dengan isu ini dan selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, isu pendidikan. Dan namanya udah banyak banget gitu di beberapa platform sosial media. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Iman Janatul Heri. Halo Mas. Halo. Kebetulan Mas Iman ini adalah senior saya juga gitu di kampus. Supaya mungkin lebih kenal lagi teman-teman Historia, boleh Mas dikenalin dulu sebenarnya Mas Iman ini siapa sih? Iya, saya Iman Janatul Heri, saat ini Kepala Bidang Advokasi Guru di Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Saya juga guru sejarah, konsentrasi saya sejarah dunia, saya lagi hobi di sana, dan mengajar seperti biasa lah. Oke, berarti Mas dari background Mas Iman yang sebagai guru ini, kita langsung bisa mulai nih Mas, dari tadi pertanyaan yang banyak banget diperbincangkan di masyarakat saat ini mengenai jurusan-jurusan yang sepertinya akan dihapus gitu karena nggak relevan sama industri. Terutama jurusan kita kan, jurusan sejarah nih yang kayaknya menjadi di ujung tombak nih, dihapus atau enggak. Bagaimana Mas Iman merespon hal tersebut? Ya, yang pertama kita mencoba memahami cara berpikir pemerintah ya. Berarti pemerintah merasa ada jurusan-jurusan yang tidak relevan agar dihapus ya. Dihapus lalu membuka jurusan-jurusan baru yang relevan. Pertanyaannya kemudian, apakah itu jaminan kalau jurusan-jurusan baru yang dianggap relevan itu benar-benar akan terserap di dalam pasarnya gitu, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan sejarah perguruan tinggi kita, sebetulnya upaya untuk merelevansikan link and match antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja itu sudah dilakukan sejak lama. Dengan adanya SMK, vokasional, lalu jurusan-jurusan yang mengikuti industri ya, yang macam-macam, desain komunikasi visual, DKV misalkan, perfilman dan lain sebagainya. Pertanyaan kami adalah apakah itu sudah terbukti relevan? Atau jangan-jangan ada jurusan-jurusan yang itu adalah basic keilmuan dasar yang bertahan sampai sekarang. Apa sih yang dipertahankan oleh kampus seperti ITB gitu? Secara keilmuan kan dasarnya tetap sama gitu. Makanya kemudian menurut kami kalau jurusan-jurusan yang sifatnya dasar seperti sejarah, ini karena kita orang sejarah ya, jadi kita lagi ngebela diri nih ya. Seperti sejarah gitu ya, apapun zamannya kayaknya sih masih penting gitu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah lulusan sejarah sebagai ilmu murni dan lulusan pendidikan sejarah memang sudah disiapkan. Makanya kemudian pemerintah tidak boleh lepas tangan. Bukan hanya kami sudah membuat perguruan tinggi ya, kalian nyari kerja sendiri.
Saya kira di beberapa negara maju tidak seperti itu. Tapi lapangan kerjanya tuh disediain juga ya? Betul, misalkan begini, banyak peneliti-peneliti Indonesia yang cerdas-cerdas, yang kuliah di luar negeri misalkan, mereka agak harus berjudi ketika pulang ke Indonesia. Karena belum tentu ada yang menampungnya. Karena ekosistem peneliti di Indonesia misalkan, itu berebutnya cukup parah. Kenapa? Karena anggaran penelitian di Indonesia seingat saya sangat kecil. Jadi kalau anggaran penelitiannya sedikit, maka penelitiannya sedikit kan? Iya. Sementara yang menelitinya banyak. Sebenarnya kan kalau ekosistemnya dibuat besar, dana penelitiannya besar, maka yang terserap juga besar. Jadi bukan hanya tenaga intelektual, tenaga kerja, tenaga sosial, dan lain sebagainya. Jadi saya kira pemerintah yang pertama itu harus pemetaan dulu. Itu satu. Yang kedua, jangan berpikir bahwa ketika industri berubah maka perguruan tinggi harus berubah mengikuti industri. Karena saat ini kita hidup di era apa disebutnya VUCA ya. Disrupsi. Ya, disrupsi, liability, pokoknya tidak pasti. Berubah-berubah, acak. Nah, kalau mudah berubah, lantas kenapa kita begitu percaya pada jurusan-jurusan yang dianggap relevan, baru kita buka jurusannya, industrinya berubah. Iya kan? Bener. Berarti kalau kita ngikutin industri, ini nggak akan selesai. Misal kita lihat ya industri perfilman kita, jurusan-jurusan film kan di masa lalu itu kan wah banget. Iya. Kayaknya dia masa depan banget kan. Setelah ada dunia digital, dihapus, tersapu gitulah kira-kira gitu oleh perkembangan seperti itu. Nah, jadi kami kira pemerintah harus melihat juga bagaimana jurusan-jurusan baru yang dianggap relevan, apakah itu memang benar-benar efektif menyerap tenaga kerja, atau jangan-jangan memang mereka tumbuh secara layu sebelum berkembang, dan itu menurut saya lebih beresiko lagi. Maka pemerintah harus punya pemetaannya gitu. Oke, betul sih Mas. Tadi kan Mas Iman udah sempat singgung ternyata sebenarnya ini udah pernah terjadi gitu. Mungkin di masa Orde Baru kali ya, kan ada yang namanya link and match gitu. Bagaimana kita mengikuti logika industri atau logika pasar. Bahkan saya sendiri gitu alumni dari Universitas Negeri Jakarta salah satunya, itu kan sempat ada perubahan juga dari IKIP ke universitas. Dari perubahan-perubahan itu kayak konsep link and match, sebenarnya gimana sih Mas keberhasilan mereka, apakah signifikan atau sebetulnya yang hadir saat ini itu untuk memperbaiki yang sudah terjadi aja gitu? Nah, sebetulnya kalau kita membaca beberapa buku ya, ada yang menjelaskan secara implisit. Kalau tidak salah tahun 90-an tuh ada namanya Washington Consensus. Jadi di situ disebutkan salah satunya adalah bagaimana negara-negara berkembang di seluruh dunia ini mulai melakukan privatisasi terhadap air, yang kedua terhadap pendidikan. Karena paradigmanya adalah pendidikan itu konsumtif. Jadi dianggap itu kurang produktif. Jadi lebih baik investasi itu yang ekstraktif lah. Jadi ya lembaga dunia lah katakanlah, atau Washington, Amerika Serikat, negara besar gitu ya. Mereka lebih pengen yang ekstraktif, yang jelas ya, dikasih uang, jalan, terus ada feedbacknya langsung gitu. Untung gitu ya. Ya, itu saya baca di tahun 90-an Washington Consensus. Lalu kemudian ada juga riset salah satu mahasiswa ya di UNJ juga, Universitas Negeri Jakarta, Mas Anggar kalau nggak salah, dia membahas secara sosiologis perubahan atau transformasi dari IKIP Jakarta menjadi UNJ Universitas. Ini contoh ya. Nah, di dalam penelitian itu saya baca, di situ disebutkan bahwa ada perubahan paradigma di mana dengan berubahnya LPTK, kan IKIP itu kan LPTK ya, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. LPTK ini memproduksi guru. Jelas ya, memproduksi lulusan pendidikan, SPD lah kira-kira gitu. Jadi memang lulusannya diarahkan untuk menjadi guru.
Nah, terjadilah transformasi tersebut karena LPTK ini dituntut untuk membuka jurusan-jurusan lain yang tadi harus relevan. Yang umum, yang dia dianggap akan diterima oleh industri gitu misalkan. Nah, maka IKIP Jakarta itu berubah menjadi Universitas UNJ. Menurut penelitian itu, tetapi itu akan berimplikasi terhadap kualitas lulusan gurunya. Karena lembaga perguruan tinggi ini dia menjadi punya peran ganda. Iya, benar. Ibaratnya habis kerja sambilan. Iya. Dia peran ganda. Di satu sisi dia harus memproduksi guru, di satu sisi lain dia harus seperti universitas yang lain. Ada jurusan yang sangat industrial dan lain sebagainya. Fokusnya berubah. Half stand jadinya. Betul, itu menurut Anggar, bukan menurut saya. Katanya dia menyebutnya sebagai peran ganda. Saya baca penelitiannya, kok Anda ketawa ya? Bukan kata saya. Saya udah mulai hati-hati sekarang. Menurut Anggar, itu peran ganda itu yang bikin tidak fokus. Dan itu bisa berimplikasi terhadap menurunnya kualitas guru. Karena terjadi degradasi nih dari sistem pengajarannya, kurikulum kampusnya, kebagi dua nih tenaganya. Sehingga kemudian masuk akal kalau kemudian IKIP-IKIP yang berubah menjadi universitas mulai kehilangan sumber daya pengetahuan dari ilmu pendidikan. Makanya kemudian beberapa tokoh IKIP yang mengatakan ilmu pedagogi itu sudah mati katanya. Tidak ada lagi filsafat pendidikan. Nah, itu hasilnya. Karena dengan tidak langsung menurut kami transformasi IKIP ke universitas itu seperti memberikan obat bius sehingga kemudian jurusan-jurusan atau fakultas kependidikan ini mati sedikit demi sedikit. Dan di penelitian Anggar disebutkan cikal bakalnya adalah karena permintaan World Bank yang berharap, Bank Dunia ya, yang berharap ada efisiensi pendidikan yang dalam kebijakan lanjutannya adalah bagaimana LPTK ini berubah untuk lebih fokus kepada jurusan-jurusan yang universitas industrial daripada yang kependidikan. Gitu. Ini lembaga asing ini. Pak Presiden seneng nih kalau ada asing-asingnya nih. Apa itu keuntungan buat Bank Dunia? Keuntungan buat Bank Dunianya apa? Nah, cara berpikirnya adalah bahwa kampus-kampus itu bisa memproduksi tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan oleh industri. Gitu, direct langsung. Karena menurut mereka kalau lulusan kependidikan cuma jadi guru itu tidak terlihat efek langsung pada ekonomi sektoralnya. Gitu. Karena kan investasi ke guru tuh kan agak lama sebetulnya. Iya sih betul. Tapi kalau Mas Iman sendiri ngelihat selama ini nih, memangnya jurusan-jurusan yang sudah terduga akan dihapus gitu kayak sejarah, sosial humaniora yang lain, memang selama ini memang tidak ada industri yang link and match dengan jurusan tersebut atau bagaimana tuh Mas? Kalau saya justru berpikir sebaliknya. Menurut saya fakultas kependidikan ya atau ilmu kependidikan seperti jurusan pendidikan sejarah dan lain sebagainya, menurut saya intervensi pemerintah dalam menciptakan ekosistemnya itu yang kurang. Kalau bicara soal pendidikan sejarah misalkan, apakah pendidikan sejarah tidak bisa mengikuti industri? Industri sejarah itu besar sekali. Besar sekali. Kita bisa jadi influencer sejarah, kita bisa menjadi guide di bidang pariwisata, kita bisa apalagi di digital, YouTuber sejarah dan lain sebagainya. Sangat luas sekali. Jadi lebih dari sekedar guru sebetulnya. Dan dimensi ini menurut saya sangat dieksploitasi di Eropa, sangat dieksploitasi di negara Cina dan lain sebagainya. Ada link match antara peninggalan sejarah, medan penjelasan sejarah dengan media-medianya, televisi, radio, internet dan lain sebagainya, dan juga lulusannya. Jadi relevan. Jadi yang harus diperbaiki sebetulnya adalah kurikulum di dalam ilmu kependidikan tersebut, jurusan-jurusannya. Apakah
ada sesuatu hal yang baru yang harus diinput gitu. Jadi sebetulnya intervensi mikro seperti itu yang dibutuhkan, bukan jurusannya yang diubarkan. Dalam hal ini sejarah ya menurut kami. Oke, berarti kalau dalam kasus seperti itu, Mas Iman tuh ngelihat ini tuh ada ini nggak sih bentuk kontrol ternyata pemerintah terhadap kebebasan akademik setiap kampus gitu yang ada. Apakah memang secara ideal kampus-kampus itu setiap menyediakan jurusan itu memang harus ada kontrol dari pemerintah? Itu dari bagaimana tuh Mas secara ideal sebenarnya? Iya, paradigma yang digunakan pemerintah saat ini itu kan adalah ada jurusan yang dianggap tidak relevan dan jurusan yang dianggap relevan. Yang tidak relevan dibubarkan, yang relevan diperbanyak. Pak Prabowo kan memang sejak awal pemerintahan sangat concern soal STEM. STEM, iya. Iya. Padahal iya kan udah jelas kan STEM itu kan ya. Tapi kemudian kan sebetulnya di dunia ini tidak hanya ada STEM, ada STEAM ya, ada STEAM yang ada huruf A-nya, artnya. Jadi ada gabungan antara tidak hanya ngomongin ilmu eksakta, tapi juga ilmu sosial gitu. Dan betapa naifnya kita mengatakan bahwa misalkan yang diutamakan ini yang hanya eksakta gitu kan. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi harus dilihat lebih dalam lagi. Apakah ini juga bentuk-bentuk tadi ya pengkontrolan? Saya kira itu mesti dicek lagi ya. Pemerintah arahnya kemana? Meskipun seperti beberapa waktu lalu sempat diklarifikasi ya. Bukan itu yang dimaksudnya, tapi setelah ramai sih. Karena parameter relevan atau tidak relevannya hanya di penyerapan industrinya kan. Sedangkan maksudnya kayak kita yang jurusan sejarah pun juga masih terserap gitu secara industri. Jadi sebenarnya parameter pemerintah relevan tidak relevan itu apa gitu? Ya semestinya yang pertama saran kami saat itu adalah apakah pemerintah punya pemetaan antara input anak bangsa yang masuk ke perguruan tinggi, mereka yang lulus, lalu apa intervensi pemerintah dalam menyiapkannya. Pernah nggak kita baru lulus langsung ditanya oleh pemerintah atau lembaga terkait gitu ya, langsung disediakan bekerja di sini gitu. Kan tidak. Kita seperti anak ayam yang hilang, yang ngelamar sendiri gitu ya, yang tiba-tiba kaget, wisudanya sangat menyenangkan. Sehari setelah wisuda, stres. ternyata serem gitu ya dunia kerja itu. Nah, coba bayangkan, saya lupa ya dapat cerita teman-teman bahwa yang lulus itu saat itu di beberapa negara yang cukup peduli gitu ya, itu sudah disiapkan. Kamu mau kesini enggak? Gitu. Jadi jelas gitu ya. Dan saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ada pemetaannya, ekosistemnya juga dibuat. Kan enak lulus tinggal milih, tinggal ngelamar. Oh ya saya mau jadi guru, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi PNS di kementerian, atau saya mau jadi apa. Itu kan terbuka lebar seperti itu. Ini kan kita hanya dimasukkan, dikeluarkan. Sehingga kemudian terjadilah inflasi ya. Inflasi lulusan dan lain sebagainya. Sebetulnya intervensi itu pernah ya saya melihat ini dari sisi pendidikannya. Misalkan dulu ada program SM3T ya. Apa itu? SM3T itu adalah guru-guru dalam program pemerintah itu ketika akan lulus atau baru lulus beberapa minggu itu langsung ditawari oleh jurusan mau nggak ditempatin di 3T dan itu bisa mendapatkan tiket khusus untuk menjadi PNS. Jadi pilihan. Kalau seperti itu kira-kira ada yang ngambil nggak? Tapi ada yang ngambil dari sekian banyak orang gitu. Itu hanya bertahan selama 3 angkatan. Nah, bayangan saya pemerintah itu seperti itu. Karena ini juga akan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan guru-guru di daerah 3T dengan tenaga-tenaga yang masih fresh graduate. Saat ini lulusan kependidikan prajabatan, jadi dia baru lulus kependidikan, terus dia langsung PPG, berarti karirnya udah bagus tuh mulus ya. Memang beneran mau jadi guru kan? Dari LPTK langsung PPG, langsung lulusan nggak tahu mau jadi apa.
Oh, masih belum jelas juga berarti itu prospeknya. Saat ini ada puluhan ribu. Ada puluhan ribu PPG prajabatan yang memang mereka sudah mengikuti alur terbaik ya untuk jadi guru. Dan itu nggak bisa ditempatkan. Kenapa? Rekrutmen gurunya juga tidak ada. Jadi gimana gitu kan? Harusnya kan pemerintah menghitung. Saya meluluskan lulusan LPTK dan PPG sekian, maka ada yang pensiun sekian, lalu direkrut. Nah berarti masalahnya adalah di sistem rekrutmennya ini dan penyediaan ekosistem untuk lulusan-lulusannya. Itu PPG menarik sih karena baru diterapkan itu kan di era saya ya. Itu yang saya bingungin Mas. Sebenarnya dari PPG itu apakah betul akhirnya kualitas lulusan yang ingin menjadi guru itu akhirnya naik secara signifikan atau bagaimana? Karena saya ngerasa sebagai lulusan SPD gitu pendidikan, kenapa kita harus diuji lagi melalui PPG? Itu bagaimana? Iya betul, itulah salah satu masalah terbesar di jurusan pendidikan atau teman-teman SPD ini. Kita kan SPD ini kan gitu kan. Nah, jadi karena saya adalah makhluk amfibi, saya ada di dua zaman. Jadi sebetulnya saya lulus tahun 2013 masih dapat akta 4. Oh. Nah, Mbak Laila dapat ya? Enggak dapat. Jadi ketika lulus sertifikatnya ada 2. Bedanya Mbak Laila nggak dapat akta 4, saya dapat tapi nggak tahu buat apa. Gitu kan. Jadi sama aja sebetulnya. Saya gitu. PPG nggak tahu buat apa. Nah, jadi sebelum ada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ingat tahunnya nih. 2005 udah lahir. Udah. Udah lahir ya. Jadi undang-undangnya tahun 2005. Di dalam undang-undang tahun 2005 itu terciptalah PPG. Bahwa setiap orang yang mau jadi guru harus mengikuti pendidikan profesi guru. Kalau dia sudah mengikuti pendidikan profesi guru, maka dia sah disebut guru profesional. Jadi sejak tahun 2005 tuh mulainya adanya program PPG itu dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah sebelumnya seperti apa? Sebelumnya guru itu memang dilahirkan LPTK, dia lulus langsung dinyatakan teruji sebagai guru. Langsung sertifikatnya 2. Karena akta 4 tadi. Ada SPD, ada akta 4. Itu yang disebut dengan sistem konkuren. Konkuren itu artinya seorang calon guru yang belajar di perguruan tinggi itu langsung mendapatkan mata kuliah kependidikan dan juga keprofesian. Jadi satu paket di dalam perkuliahan S1. Jadi lulus langsung dia layak menjadi guru. Itu namanya konkuren. Itu namanya konkuren. Nah, yang sekarang PPG namanya konsekutif. Di mana orang lulus harus sekolah lagi. Pertanyaan untuk teman-teman SPD adalah, kita sudah dapat ilmu pendidikan dan kita ikut PPG lagi yang materinya mungkin sama, tidak jauh berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Itu juga jadi pertanyaan besar. Dan itu menjadi persoalan. Kenapa persoalannya? Bayangkan ini adalah pasar kerja. Pasar kerja guru. Pasar kerja guru sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, SPD ini baru di LPTK negeri. Belum LPTK swasta, belum LPTK yang dengan akreditasi yang rendah. Itu jumlahnya membludak nih. Terus mau pada jadi guru rebutan semua kan. Nah sebelum ada PPG maka terkunci tuh. Hanya yang SPD saja. Kalaupun ada yang non SPD ya dia agak kesulitan lah gitu karirnya. Dengan adanya PPG maka kalau ada dari non LPTK, dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang murni dia tinggal PPG maka bisa jadi guru. Makin banyak saingannya. Nah, dengan demikian pasarnya ini membludak. Kalau saya membahasakan begini, jadi pasar kerja guru itu pengangguran dari sektor non pendidikan itu dikirim ke pendidikan. Jadi membludak. Itu yang menyebabkan pasar kerja guru itu menjadi tidak sehat. Jadi perbandingannya bukan lagi persaingan antara
kualitas guru A dan guru B. Tapi perbandingannya karena sangat banyak antara bisa jadi guru dan tidak jadi guru. Antara menganggur dan jadi guru. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan untuk jadi guru honorer, itu juga baik banget. Karena saingannya dengan yang nganggur gitu. Makanya rate-nya di bawah, bukan di atas gitu. Dan itu yang membuat kualitas guru kita itu juga di bawah terus. Oke. Tahu sekarang ya, paham ya? Iya, paham. Karena kayak kalau misal emang ngomongin kualitas juga nggak ada yang signifikan gitu berubah. Karena kalau memang mau memahami kualitas, ya tentu yang diajarkan juga tidak hanya pendidikannya, tapi pelajarannya kan. Misal kayak sejarah ya juga, sejarahnya juga harus dilihat bagaimana kan. Sedangkan untuk membandingkan antara tadi pendidikan sejarah dengan sejarah murni, ini kan jadi dua hal yang beda juga gitu. Sangat kebetulan kemarin saya baru ngebahas itu. Jadi itu yang disebut content knowledge. Jadi LPTK ini sering kali dianggap lulusannya kurang memahami content knowledge. Kontennya. Jadi guru sejarah tapi konten sejarahnya kurang matang. Guru matematik tapi kok matematikanya nggak paham gitu ya, kurang paham yang basic-basic yang mungkin seharusnya dia tahu gitu ya, tapi tidak tahu. Nah, seringkali LPTK dianggap seperti itu. Sementara yang murni menganggap dirinya sudah lebih paham itu dan merasa oh ya udah saya tinggal belajar pedagogik aja lah setahun, gampang lah gitu. Iya, jadi starting pointnya udah beda. Ada juga di dalam pasar kerja guru itu ada juga sekolah-sekolah elit gitu ya yang sengaja bilang tidak menerima SPD. Dia maunya ilmu murni. Karena lebih paham konten kali. Karena pandangan mereka sekolah seperti itu, mereka hanya butuh guru yang paham konten, pedagogikalnya biar kita latih aja. Seperti itu. Nah, dalam situasi ini LPTK mesti ngapain? Ngapain tuh, Mas? Ya pertama harus kuat kontennya juga. Iya sih. Yang kedua ya pedagogikalnya harus kuat juga. Balance lah ya 50-50. Iya. Kalau konten knowledge-nya kalah dengan yang murni, kadang mungkin kita boleh memaklumi lah ya. Ya yang murni kan lebih kualitasnya lebih bagus gitu ya, dosen-dosennya gitu. Wajar mereka fokus di konten. Tapi kalau sampai dari aspek pedagogiknya kita kalah, lantas kita punya apa gitu loh. Kan kira-kira gitu. Maka kemudian saya kira ini terlihat sebetulnya di dalam perdebatan pendidikan kita bahwa saya pernah ngobrol dengan Prof. Muklas gitu ya. Iya. Yang beliau katakan memang makin kesini LPTK makin teknis. Makin taktikal. Iya. Sehingga kemudian mungkin kita agak jarang menemukan pemikir filsuf pendidikan. Filsufnya Rocky Gerung terus. Ya kan harusnya ada filsuf pendidikan gitu kan. Gitu. Sekarang kita Rocky Gerung terus gitu, filsuf murni gitu kan. Kan harusnya ada pemikir pendidikan, hal-hal yang sifatnya filosofis itu sudah dianggap tidak berguna. Dan itu adalah tren yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Kita hanya fokus pada RPP, medianya apa, udah pokoknya medianya apa, pokoknya berapa jam. Jadi administratif banget ya. Tapi pendidikan yang sangat maknawi, apa sih maknanya merencanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Reproduksi pengetahuan itu di LPTK gitu kan kurang menjadi perdebatan intelektual di publik gitu. Makanya sekarang saat ini banyak orang yang membicarakan pendidikan dari luar pendidikan. Iya ya, benar. Iya kan? Orang pertama mungkin karena orang pendidikannya udah pusing sendiri, tidak punya podcast mungkin ya. Iya, mungkin. Tidak punya podcast. Udah pusing sih Mas. Yang kedua orang pendidikan udah pusing duluan. Iya, makanya. Dengan mekanisme administrasi, ini kita membela ya. Dengan situasi yang ada, mereka udah pusing duluan. Iya. Nggak ada waktu untuk berpikir. Ketiga, memang dunia pemikiran pendidikan di kalangan pendidikan itu sendiri, LPTK tentu saja. Ini kurang apa ya, saya nggak bilang kurang baik, tapi medannya kurang membesar sehingga menjadi perhatian publik. Jadi harus bisa menjadi
salah satu medan intelektual harusnya. Itu yang harusnya menurut saya kalau memang ilmu pendidikan memang masih ada, masih berguna gitu. Oke, ini tadi udah banyak banget nyinggung tentang pendidikan. Coba sekarang kita arahin ke ini, Mas. Kalau tadi kan beberapa yang potensi ditutup itu adalah ya sosial, humaniora contohnya. Kira-kira sebetulnya memang sepenting apa jurusan-jurusan sosial, humaniora, terutama sejarah gitu, untuk ya terutama negara gitu untuk saat ini, untuk generasi yang akan datang. Karena kalau yang saya lihat katanya sekarang tuh sejarah aja tuh kadang sering jadi mata pelajaran yang mungkin tidak wajib. Terus bahkan sejarah dunia tuh dihapus ya Mas kadang ya kalau di beberapa dihapus sekolah. Tapi sudah ada lagi, ada lagi. Jadi kan ya anak-anak kita akhirnya tidak melek gitu akan sejarah. Tapi memang sepenting apa sosial, humaniora, terutama sejarah. Ya saya kira dengan Indonesia memiliki sejarah konflik, kita punya sejarah kelam gitu ya. Dalam konflik agama kita punya, konflik rasial kita punya, pernah ada kita lewati seperti itu. Jadi saya kira ilmu sosial tetap akan relevan. Yang kedua untuk sejarah misalkan, ini memang kita memang saat ini di Indonesia masih punya paradigma bahwa sejarah yang benar adalah sejarah yang resmi, yang ada cap milik negaranya gitu. Nah ini juga saya kira di dunia pendidikan harus lebih kreatif, karena kalau kita sebagai pendidik hanya fokus pada sejarah yang resmi dari pemerintah, kita akan kalah dengan YouTuber konspiratif yang mereka jauh lebih bebas, jauh lebih terbuka, terlepas bahwa mereka ini pseudo sains ya, maksudnya basic sejarahnya kurang kuat gitu ya, kita kritik itu, tetapi kita juga harus memuji mereka bahwa mereka jauh lebih difahami oleh anak-anak kita. Lebih disukai. Lebih disukai bahkan kita harus akui itu gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi guru-guru sejarah memang terlalu fokus kepada sejarah yang resmi itu. Tidak membuka alternatif misalkan dan lain sebagainya. Meskipun kemudian guru sejarah tetap punya peran di dalam konfirmasi ya. Jadi kalau anak-anak lihat bohong-bohong di YouTube, dia konfirmasi ke gurunya. Gurunya harus tahu. Gitu. Kalau gurunya nggak tahu kan berabe. Gitu. Nah saya kira akan tetap bermanfaat dan memang tidak bisa dihilangkan aspek politis sejarah di Indonesia karena pemerintah sampai saat ini memang masih merasa harus mengatur sejarah negara kita. Sampai saat ini situasinya seperti itu. Jadi kalau yang tidak resmi dianggap ya kalau ada resmi gitu. Kan berarti yang lain nggak resmi. Nggak resmi, kan, iya betul. Kira-kira begitu. Okay. Berarti yang diperjuangkan juga dari guru-guru sejarah atau ya dari tadi jurusan yang lain yang tidak relevan dengan industri, selain memang menuntut untuk adanya tadi lapangan pekerjaan, pemetaan, terus memang apa saja sih Mas yang dituntut supaya mereka tuh ya tetap harus bertahan gitu, jangan sampai dihapus? Sebenarnya ini kita harus memahami dulu situasi dunia ya. Dunia yang kita anggap adalah perubahan digital, AI dan lain sebagainya. Apakah benar bahwa di era VUCA, digitalisasi dan AI seperti sekarang, bahwa dengan adanya AI, maka pendidikan harus membuka jurusan AI? Apakah sesederhana itu? Ternyata enggak. Waktu terjadi pertemuan ekonomi dunia ya di Davos, kan World Economic Forum ya. Di dalam World Economic Forum itu biasanya setelah selesai pertemuan ada dokumennya. 2025 ada dokumen namanya, kalau saya bahasa Indonesia kan, masa depan pekerjaan, Future Jobs Report 2025. Di situ ada jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang dan juga jenis-jenis pekerjaan yang akan naik down. Tetapi selain pekerjaan ada namanya core skill. Skill inti berarti ya. Skill inti ada sekitar 26 skill inti. Yang teratas itu bukan AI.
Yang teratas itu adalah critical thinking, core skill. Lalu yang saya kaget itu adalah empati dan mau mendengarkan. Jadi di dunia yang makin individu, sebenarnya itu yang dibutuhkan. Dan reels di mana-mana, iya. Ternyata orang cuma pengen didengerin. Dan itu kan ada di psikologi, di sosial, dan orang yang sangat peka terhadap sejarah. Jadi mendengarkan ternyata jadi skill di masa depan. Saya juga kaget. Critical thinking, lalu pengaruh sosial gitu. Kan itu hal basic. Nah, pertanyaan saya, dengan core skill masa depan seperti itu, terus jurusannya apa? Berarti jurusan basic itu jangan dihilangkan. Ilmu sosial, sejarah, psikologi juga, ekonomi secara basic dan lain sebagainya. Kalau kita menciptakan jurusan-jurusan yang karena dia tren, kan ini tren, berarti tahun depan udah bubar kan? Berarti jauh lebih tidak aman. Makanya kemudian paradoks menurut saya, di era dunia dengan perubahan yang sangat cepat, kita ingin mengikutinya. Karena kalau perubahan dunia sangat cepat dan kita ikuti, misalkan kita mengikuti Singapura, ketika kita ngikutin Singapura sudah bukan Singapura lagi. Karena Singapura sudah mengikuti yang lain. Artinya itu nggak akan pernah selesai. Benar-benar. Artinya di era kekacauan semacam ini, chaos gitu ya, chaotic banget, maka kita harus berdiri di akar yang kokoh. Tadi core skill-nya, critical thinking, lalu empati, namanya active listening namanya, aktif mendengarkan. Ya Allah ternyata kayak gitu doang ya. Tapi banyak kan teman-teman yang pengen didengerin kan banyak. Iya, dihargai lah. Dihargai, ya maaf ya bundir ya kemarin. Karena kurang didengarkan. Oke, ini menarik sih Mas. Kayak mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir ya. Mas Iman tuh kan juga sering menggaungkan kayak UU Sisdiknas. Nah, yang saya penasaran juga kenapa ya Indonesia tuh apakah punya UU Sisdiknas terutama atau blueprint gitu yang jelas dalam 10 tahun ke depan, jangka panjang itu pendidikan, terutama tadi jurusan-jurusan yang ada itu mau kayak gimana gitu. Karena kan yang kita tahu ganti rezim, ganti sistem, ganti rezim, ganti kurikulum. Tapi ya sebenarnya dituntut itu ada nggak sih Mas undang-undang atau aturan yang mengikat untuk punya blueprint yang jangka panjang gitu? Iya, dulu di zaman Orde Baru tuh GBHN namanya. Iya, garis besar haluan negara. Kalau kita sekarang namanya Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Pernah diterbitkan 2 kali. Di era Nadiem Makarim, Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Lalu terakhir 2024, Kementerian Kemendikbudristek, Kemenag, dan Bappenas menerbitkan namanya Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Lalu juga kan pemerintah punya RPJM. RPJM jangka menengah, ada jangka panjang dan lain sebagainya. Ya Bappenas lah di sana. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa melacak arah pendidikan kita. Tetapi kemudian saya sendiri terlibat di dalam advokasi RUU Sisdiknas tahun 2022. Lalu di tahun ini 2025 DPR RI punya inisiatif untuk menyusun RUU Sisdiknas. Saya juga banyak terlibat di dalam memberikan masukan di DPR, di Bappenas, di Kemendikdasmen. Jadi kami banyak berinteraksi meskipun kami belum tahu bentuknya seperti apa. Tetapi kita kembali ke awal tadi, kekhawatiran kita adalah kita membuat undang-undang ini sangat taktikal. Karena di era perubahan yang sangat cepat seperti ini, berarti kita harus menyiapkan undang-undang yang futuristik. Undang-undang Sisdiknas sebelumnya itu Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Tahun 2003 ya. Sekarang 2026 berarti sudah usia 23 tahun. Jadi memang sudah selayaknya sekarang berubah. Karena banyak sekali pasal-pasal yang menurut kami kurang relevan. Itu satu. Yang kedua, perlu kiranya kita selain melihat ke depan, ini konturnya ke belakang juga seimbang. Jadi pendulum zamannya antara masa lalu masa depan itu seimbang. Kenapa? Karena menurut saya melakukan pengamatan singkat dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Undang-Undangnya 89, Undang-Undang belakang sampai kita baru merdeka tuh. Namanya belum undang-undang tuh, namanya peraturan pemerintah pakai pres gitu kan. Itu kita kalau kita lacak itu ada polanya.
Dan saya kira dasar untuk menyusun RUU Sisdiknas itu harus dasar dengan sejarah bangsa kita, filosofi kita. Saya pernah melihat paparan dari Badan Keahlian DPR dan saya melihat kayaknya pembagian struktur undang-undangnya ini sangat teknikal sekali. Karena kita harus merumuskan dulu filosofinya. Kenapa? Karena sekarang di era digital. Gitu. Kita harus bisa mengukur bukan hanya AI zaman sekarang, bukan, mungkin nanti ada perkembangan yang lebih AI saya nggak tahu gitu ya. Nah itu harus dirumuskan dalam undang-undang, dan undang-undang tidak bisa bicara teknis ya, bicara sangat general, umum. Jadi itu yang harus kita perbaiki, dan berkaitan dengan tadi ya jurusan, keilmuan, saya kira kita harus tepat di dalam merumuskan itu. Kan nanti dalam undang-undang Sisdiknas itu juga dirumuskan kurikulum. Di dalam kurikulum itu mata pelajaran apa saja. Ya saya mendengar bahwa dalam RUU Sisdiknas ini kata sejarah sudah masuk. Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah selama ini saya mendengar seperti itu. Okay. Itu juga hasil perjuangan ya, perjuangan teman-teman guru sejarah dan juga di DPR RI saya banyak komunikasi juga gitu ya dengan Komisi 10 gitu. Itu yang sebetulnya kami juga kaget kok bisa ada mata pelajaran sejarah dan pemerintah menganggap itu sangat penting, tetapi di undang-undangnya nggak ada. Karena di undang-undang nggak ada, di PP-nya juga nggak ada. Di PP-nya nggak ada, Kepresnya juga nggak ada gitu. Nah ini yang sekarang lagi diperbaiki, sejarah dimasukkan. Dan ini juga debatable. Ilmu-ilmu apa saja yang harus dimasukkan. Karena di tahun 2003, sejarah itu tidak ada. Dia itu dianggap bagian dari ilmu sosial. Nah sekarang dipisahkan berdiri sendiri sebagaimana mata pelajaran agama dan mata pelajaran Pancasila gitu. Nah itu sebuah kabar baik. Nah tapi kemudian RUU Sisdiknas ini punya beban yang sangat besar. Apa tuh? Terutama untuk tadi dari segi keilmuan, dari segi filosofis, dari segi perkembangan zaman dan teknologi, yaitu soal guru. Karena RUU Sisdiknas ini akan dikombinasikan, dikodifikasi dengan 3 undang-undang lain. Undang-undang guru dan dosen dan undang-undang perguruan tinggi. Karena tadi kita lagi bahas perguruan tinggi kan. Iya. Dan ini juga akan berkaitan dengan tadi LPTK. Apakah LPTK ini PPG-nya bakal di zaman lalu, di masa lalu, di konkuren, digabung, atau dipisah seperti sekarang, atau terintegrasi, atau seperti apa? Oh itu masih didebatin ya? Masih didebatin, dan itu bagus dong debatin. Iya. Jangan sampai tahu-tahu jadi gitu ya. Jadi kita selama pemerintah memberi kita ruang untuk berdebat, itu positif. Tapi kalau dalam satu malam tiba-tiba jadi, itu gimana ya? No comment ya. Nah itu soal undang-undang. Lalu kemudian karena di dalam undang-undang Sisdiknas ini ada undang-undang guru dan dosen juga, undang-undang guru ya. Ini nanti akan dipetakan masa depan guru seperti apa. Tata kelolanya yang penting. Karena saat ini tuh runyam sekali. Jadi harus disatukan gitu. Supaya tidak ada lagi masalah guru honorer seperti yang sekarang terjadi. Berarti sudah dipertimbangkan nanti jurusan-jurusan apa saja yang akan masuk ke dalam Sisdiknas itu gitu. Ya, kalau undang-undang Sisdiknas bukan lebih ke jurusan, lebih ke bidang-bidang. Misalkan di dalam pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran muatan wajib namanya. Muatan wajibnya apa saja, lalu di perguruan tinggi muatan wajibnya seperti apa gitu. Oke, makasih banyak nih Mas Iman udah banyak banget sharing yang akhirnya kita jadi paham bagaimana jurusan ataupun kurikulum atau peta jalan pendidikan Indonesia tuh yang seharusnya seperti apa. Ya mungkin ini jadi aspirasi lah ya, semoga nanti yang nonton ada dari para pemangku kebijakan yang akhirnya bisa mendengar ini, dan semoga ya memang semua yang diharapkan itu bisa diwujudkan dan atau terrealisasikan. Oke, sekian teman Historia, dialog sejarah kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.